Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi faqulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahuhum fi riyadi malakutihi yatanazzahun wa asraruhum fi biharihi jabarutihi yusabbihun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kita lanjutkan munajat beliau. Jadi ini munajat yang panjang, akhirnya kita kemarin belum selesai. Madza wajada man faqadaka. Oh Tuhan, apa yang bisa ditemui orang yang kehilangan Engkau? Jadi dia menemukan dunia seisinya, akhirat saisine, tapi kehilangan Engkau ini orang. Itu sebenarnya dia tidak pernah mendapatkan apa-apa. Jangan sampai seluruh cita-cita hidup kita ternyata kita nggak ketemu Tuhan. Sehari-hari kita tidak menemukan Tuhan. Itu berarti kita nggak dapat apa-apa. Walaupun kita menguasai jagat ini misalnya, nggak dapat apa-apa. Jadi inilah suasana yang disebut wajadaka ini. Ini sesungguhnya Madza wajada man faqadaka, bertemu. Kenapa ini kok oleh Ibnu Athaillah orang yang kehilangan Engkau disebut bertemu, menemukan? Pasti tidak akan pernah. Maka di Al-Quran ayat tentang wujud ya, ada lawajatullaha. Jadi mereka menemukan Allah Ghafurur Rahimah ya. Allah memang karena Allah itu wujud dan maha wujud, maka manusia tidak bisa menghindar sebenarnya dari hadirnya Allah kapan dan di mana saja. Bahkan di depan disebutkan al-haqqu laisa bimahjub. Allah itu tidak pernah bisa ditutupi oleh apapun. Ya. Allah itu nggak bisa ditutupi oleh apapun karena dia maha ada, maha wujud. Wujudnya sebelum kita ada. Jadi tidak ada alasan manusia kok tidak menemukan Tuhan kapan dan di mana saja. Ya, apalagi kamu mau kemana? Saya mau mencari Tuhanku. Memang Gusti Allah itu pernah hilang apa gimana kok dicari itu? Ya, saya kepingin mencari Tuhan. Tuhan gak pernah hilang, dicari.
justru kita ini yang lebih banyak lari dan menghilang dari Tuhan. Manusia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, ada satu kisahnya Imam Abu Bakar Asyibli. Suatu ketika dia ditanya, Ail khusran a'dzam, apa kerugian terbesar? Beliau menjawab, qala man fatatul jannah wa dakhalan nar. Orang yang kehilangan surga dan masuk neraka. Ketika menjawab begitu, beberapa waktu kemudian beliau wafat. Ketika wafat, ru'ya fil manam, ada muridnya yang bermimpi ketemu beliau. Ya. Lalu muridnya bertanya, ma fa'alallahu bik? Guru, Allah memberlakukan apa padamu di kuburan ini? Qala lam yutalibni bil barohin ala da'awa illa ala syai'in wahidin qultu dhata yawmin ma hassara ta'zama min khusranil jannah wa dukhulin nar. Tuhan tidak menuntut apa-apa sebenarnya di kuburan ini. Ya, dengan berbagai klaimku selama di dunia, aku suka mengaku ini, merasa ini, itu pun tidak dituntut oleh Allah. Ya mungkin Allah mengampuni aku, ya, kecuali satu, gara-gara ada satu kalimat. Suatu saat aku pernah ditanya, kerugian apa terbesar? Aku jawab, kerugian manusia ketika kehilangan surga lalu masuk neraka. Gara-gara kata-kataku seperti inilah aku dituntut oleh Allah, katanya. Padahal bagi kita orang awam, wah kan biasa-biasa itu kalimat benar juga sih, gitu kan ya. Tapi bagi seorang arif seperti Asyibli, Abu Bakar Asyibli itu muridnya Imam Junaid al-Baghdadi. Nanti Abu Bakar Asyibli itu mengajarkan thariqah tasawuf sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sambung sanadnya. Jadi thariqah Qadiriyah itu nanti nyambungnya ke Asyibli, Syekh Junaid al-Baghdadi, Ma'ruf al-Karhi dan seterusnya. Nah ini Asyibli. Kemudian faqala wa ayu hasratin a'dham min khusrani liqa'i ay syuhudi wa ma'rifati. Ini Allah nagih aku kemudian, ya Allah, ya, gara-gara aku mengatakan paling rugi itu kalau gak masuk surga dan masuk neraka itu paling rugi, oleh Allah dibantah. Mana yang lebih rugi dibanding orang yang tidak bisa bertemu aku dan tidak bisa mengenal aku, makrifat padaku. Nah ini kalimatnya Abu Bakar Asyibli. Jadi ini menggambarkan betapa kita ini memang ya harus ketemu Allah, menemukan Allah betul. Walaupun Allah tidak pernah hilang, tapi memang harus ada di dalam jiwa kita.
Jadi wa innamal mahjub, kata beliau di depan, yang nutupi antara kita dengan Allah itu wujudul wahmi, adanya ilusi, khayalan, imajinasi, seakan-akan ada tutup antara kita dengan Allah. Padahal itu ilusi saja itu. Karena memang Allah nggak bisa ditutupi oleh apapun. Kita kan bikin ilusi, kayak yang nutupi aku dengan Allah di dunia, jagat semesta, langit sampai arah sana, baru Allah di sebelah sana. Itu ilusi yang kita bikin-bikin sendiri. Seperti ilusi kita misalnya, wah kayaknya surga itu di sebelah sana tuh, nanti ada jembatan bentuknya seperti ini, di bawahnya api neraka, wah daru nanti pintunya surga begini. Itu kan ilusi dan imajinasi kita saja itu. Besok sehebat apapun imajinasi kita tentang surga, surga tidak seperti apa yang kita bayangkan. Dak titik. Makanya ojo ngelamun surga, ya nggak bisa dilamun surga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ladzi faqada man wajadaka. Apa kehilangan apa orang yang telah menemukan engkau, ya, orang yang menemukan Allah, itu yang disebut menemukan yang hakiki, yang sesungguhnya, ya. Jadi manusia modern sekarang ini gemerbutu, berduyun-duyun di tengah kegelapannya menuju satu imajinasinya sendiri, yang ternyata sebenarnya imajinasi itu adalah tumpukan kehampaan. Orang berburu jabatan, berburu nama besar, itu kan tumpukan sampah semua. Orang bahagia kalau sudah begini, itu tumpukan ilusi. Tumpukan ilusi. Kalau manusia bisa mewujudkan bentuk-bentuk kebahagiaannya dengan caranya sendiri, maka manusia pasti bisa membuat program bahagia. Ya, toh buktinya manusia seluruh dunia mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat, nggak ada yang mampu memplanning, memprogram bahagia. Besok pagi jam sekian rencana bahagiaku adalah begini. Betul, besok jam sekian, loh kok nggak seperti apa yang saya rencanakan semalam ya bahagiaku. Bahagia kok direncanakan. Bahagia hanyalah kita siapkan wadahnya. Kita di dunia hanya nyiapin wadah bahagia yang sesungguhnya. Nah itu. Jadi laqad khaba man radiya dunaka badala Tuhan. Sungguh rugi dan hancurlah hidupnya orang yang ridho menggantikan posisimu Tuhan. Tidak ada kerugian dan kehancuran hidup ini kecuali adalah menggantikan Tuhan selain Allah. Posisi Allah tempat bergantung, tempat harapan, tempat bersandar, tempat tujuan, ternyata kita ganti. Tak ganti dunia, tak ganti hawa nafsu, bahkan tak ganti kalau perlu saya tak undang setan-setan, gitu.
untuk menggantikan Gusti Allah gitu. Itu tidak ada kerugian lebih besar di dunia dibanding yang itu. Maka yang begitu-begitu harus hanguskan, buang. Ya. Walaqad khasira man bagha angka mutahawwila, dan sungguh rugi orang yang jauh darimu, pindah darimu. Ya Allah, bagaimana kita ini sebenarnya sedang mengingkari diri sendiri. Kita menggantikan, membuat Tuhan lain selain Allah dalam hati kita, kemudian kita pindah dari menghadap Allah, padahal kita ini nggak bisa menghindar dari Allah. Manusia itu nggak bisa, mau delik kayak apapun nggak bisa kita menghindar dari Tuhan. Maka jangan sampai kita berpikir begini, aku tak makan dulu misalnya gitu ya, aku tak makan dulu, aku tak istirahat bersama dari Allah dulu, aku lagi menikmati makanan gitu. Ntar habis makan, habis itu minum, habis itu merokok, habis itu apa, baru aku nanti ketemu Tuhan lagi. Ini kan mindset psikologis yang tertanam sebenarnya. Harus jujur, begitu kan kenyataannya. Aku tak kerja dulu, ntar siang-siang aku akan ketemu Tuhan pas waktu zuhur. Atau tengah malam nanti aku baru ketemu Allah. Memang Allah pernah tidak kita temui. Allah itu menemukan kita kapan, di mana saja, mengawasi kita, semuanya sudah. Nah, cara pandang hidup seperti itu harus dibuang, ya, membagi-bagi. Nah, bahkan dalam fakta-fakta keagamaan di masyarakat kita, misalnya orang tubuhan jebrok selamat, dia bilang ini kalau tidak tangan Tuhan tidak bakal selamat. Lawan tabrakannya nggak selamat gitu. Apa itu tidak ada campur tangan Tuhan tidak selamat tadi? Ya tetap campur tangan Tuhan. Jangan dibilang campur tangan Tuhan yang selamat aja, yang ini enggak. Enggak boleh. Jadi di dalam diri kita ini, kalau kita memandang dengan pandangan yang tunggal, maka semuanya sempurna. Pandangan yang tunggal itu gimana? Seperti kita memandang wujud fisik badan kita ini, contohnya utuh, tek, mulai rambut sampai kaki utuh, set, namanya badan. Tak satu pun manusia atau kita sendiri mengatakan, waduh, badanku kok membawa kotoran di mana-mana ya, membawa pipis di mana-mana ini badanku, membawa najis di mana-mana badanku. Nggak ada kan orang bilang gitu. Baru ketika kotoran itu pisah dari badan kita disebut kotoran dan najis. Ketika darah netes baru disebut najis. Ketika masih ngalir di sini tidak pernah disebut najis. Itulah lambang. Kalau manusia masih memandang keesaan Allah dengan Maha Esanya atas segalanya utuh, semuanya hak akhirnya. Gak ada yang batil. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang batil Engkau menciptakan semua ini. Ini maksudnya, pengertiannya apa? Ya seperti kita memandang tubuh kita.
Baru disebut hak dan batil itu kalau sudah pisah. Makanya manusia kalau sudah dipisah dengan Allah, batil semua isinya. Ya, menungso pisah karo Gusti Allah, batil ketok, oh ini jadi najis, jadi kotoran, jadi semuanya. Tapi ketika masih utuh, ya Allah, alhamdulillah Engkau menciptakan kotoran di sini ya Allah. Coba kalau nggak ada kotoran, pasti rumah sakit penuh. Karena orang ini nggak bisa buang kotoran, bawa ke rumah sakit akhirnya. Alhamdulillah saya bisa buang. Kan begitu ceritanya. Sama, Allah menciptakan setan bagi para sufi, ya, menciptakan setan, menciptakan nafsu, menciptakan dunia, maka dipandang dengan pandangan yang utuh. Itu yang namanya ru'yatul jam'i, pandangan yang utuh akan mengatakan ma khalaqta hadza batila. Tapi kalau sudah al-farqu pisah, ya pisah, ada halal, ada haram, ada mubah, ada makruh, ada itu ketika pisah. Ada hukum ini, ada baik, ada buruk, wah itu kalau pisah. Makanya para aulia, para arifun lihat apa saja baik, lihat apa saja alhamdulillah. Itu kan apa? Pandangan beliau tunggal. Yes. Ya, itu. Karena dia menemukan Tuhan di balik apa saja. Di balik apa saja. Maka kelak akan menjadi kaidah fikih. Ya, itu. Kaidah fikih bunyinya apa? At-tabi'u tabi'un lil matbu'dah. Itu sebenarnya kaidah itu lahir dari pandangan sufi. Yang mengikuti adalah mengikuti yang diikuti, kan gitu. Ya, sing diikuti Gusti Allah selesai semua sudah. Walaupun kasusnya kalau di fikih ada ikan apa itu? Ikan asin apa itu? Ikan tongkol ya. Kan dari laut masih ada kotorannya. Ketika kotorannya dipisah, kotorannya tetap najis. Tapi ketika masih nempel, dimasak bersama-sama, nggak najis. Nah, karena tabiun, dia masih sama. Hati kita ini akan penuh najis kalau misah dari Allah. Wah, cetok kabeh. Maka kita ini diwajibkan terus menerus yadhkuruna Allah da'iman qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, terus supaya nggak pisah dengan Gusti Allah. Bahkan ketika kita itu pisah pada Allah, gimana wujud pisahnya? Ya ketika kita berdosa, maksiat, lalai, menuruti hawa nafsu, ini kan lagi pisah dengan Allah. Begitu kita astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu langsung ibaratnya dipeluk oleh Allah. Hei hambaku, kamu tadi kemana? Seharian kok menghilang dariku. Rasa gembiranya Allah melebihi, digambarkan oleh Nabi, melebihi orang yang kehilangan seluruh hartanya sampai 3 hari baru ketemu. Ketika dia bangun tidur, hartanya ada di depannya. Allah lebih gembira, lebih bahagia dibanding orang tadi ketika melihat orang yang tobat. Itu, kamu tadi menghilang kemana? Itu baru 1 istighfar loh ya. Kalau 2 istighfar, ya kira-kira
pelukan Allah itu semakin erat. 3 istighfar semakin erat. Apalagi 100 istighfar. Bayangkan. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mana tadi? Ilahi kaifa yurja siwak wa anta ma qata'tal ihsan. Oh Tuhan, bagaimana bisa diharapkan selain Engkau, sedangkan Engkau tidak pernah memutuskan kebajikan. Jadi Allah itu tidak, hari ini tak kasih kebajikan deh orang ini, kebajikanku putus pada orang itu, enggak pernah. Kita sendiri yang memutuskan diri dari kebajikan itu, begitu loh. Enggak ada ceritanya Allah itu kadang-kadang gitu, enggak ada. Itu enggak. Jadi wa anta ma qata'tal ihsan. La taqta'u abadan anil insan. Terus Allah itu enggak pernah selamanya memutuskan, itu enggak pernah selama-lamanya. Wa kaifa yatlubu min ghairika wa anta ma badalta 'adatal imtinan. Bagaimana kok bisa ya? Ini otokritik beliau. Bagaimana aku bisa mencari selain Engkau Tuhan? Kok ya kemarin aku masih berharap selain Engkau? Berharap proyek ini, janji orang itu, situasi, kondisi. Manusia seringlah berharap pada situasi, pada kondisi, janji orang, suasana sehat. Ketika dia sakit, harapannya seakan-akan kalau aku sehat, kalau aku utang lunas. Kok nggak ada yang berharap pada Allah ya? Itu. Padahal anugerah Allah nggak pernah berhenti kepada kita. Ya ini manusia ini mengalami keanehan. Wa anta ma badalta 'adatal imtinan. Engkau tidak pernah mengganti tradisi anugerahmu. Tradisi anugerahmu. Jadi anugerahnya Allah itu mendahului permintaan hambanya. Jangan dikira anugerah Allah baru muncul setelah kita berdoa. Tidak. Justru ketika kita sadar anugerah Allah itu mau tiba, kita dibukakan hati kita untuk fakir berdoa kepada Allah. Sebenarnya begitu. Jadi sampai bar sholat dungo, tapi dungo sing tenanan loh ya, bukan dungo hewes-hewes ya. Itu sebenarnya tadi sudah didahului ijabah, dia didahului imtinan, ihsan dari Allah. Tiba-tiba kita Allahumma alhamdulillah hamdan wa fihi dan seterusnya. Jadi senanglah, bergembiralah kita kepada Allah karena kita ditakdirkan mewadahi anugerahnya lewat doa. Kita sedang nyiapin ini doa ini dan ditakdirkan oleh Allah, dipilih. Kamu tak pilih untuk wadahi anugerahku ya. Nggih Gusti, begitu kita dipilih, tiba-tiba Allahumma Rabbana ya Rabbi ilahi. Tiba-tiba begitu kita ini. Itu namanya doa yang membahagiakan. Itu ya.
Kebanyakan orang berdoa jungkel-jungkel, nangis-nangis. Kok sekali-kali doa ini yang membahagiakan. Karena itu di dalam doa ada husnudzan kepada Allah, wajib. Kalau Anda berdoa sambil husnudzan kepada Allah, bahagia. Habis berdoa itu bahagia. Kenapa habis berdoa? Pak, gini ngelamun, iya enggak sih, bener enggak sih besok ini? Karena kita kehilangan husnudzon saat berdoa. Lalu kita enggak yakin pada Allah. Ini bahaya, bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man adzaqa, ya man adzaqa ahibba'ahu halawata mu'anasati faqamu baina yadayhi mutamalliqin. Ya Tuhan, zat yang memberi rasa manis itu ya indah, nikmat sekali, ya, manisnya kemesraan pada hati kekasih-kekasihnya, sehingga mereka bangkit di hadapan Allah penuh dengan penuh dengan kelembutan dan keintiman, mutamalliqin. Maka ada kisah dulu ya, para aulia yang Allah, kekasih Allah itu ketika bermunajat, ketika zikir, ketika memohon, itu penuh dengan keindahan yang luar biasa. Kalau kita mohon pada Allah kan penuh dengan kesengsaraan. Yang kita ajukan adalah proposal kesengsaraan, kan gitu. Para kekasih Allah enggak. Waduh, kebahagiaan luar biasa ketika dia berdoa. Makanya dalam hadis disebutkan, idza ahabballahu 'abdan qala lil malaikah idza da'a akhiru hajata 'abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah. Malaikat iku ya, hajatnya si hamba yang itu entar aja dikasih. Gitu, entar aja lah, tahun depan kayak 5 tahun lagi. Kenapa Tuhan? Aku sangat bahagia mendengarkan doa-doanya, karena doanya indah sekali. Dia bukan bahasanya yang indah, jiwanya begitu indah. Tapi bagi orang zalim, orang munafik, aqdi hajatah fa inni ukrihu an asma'a sautah. Itu cepat dikasih aja itu. Orang munafik, zalim, orang kasih cepat aja. Aku sumpah dengar suaranya, gitu ya. Ya itu kan sama dengan kalau ada pengamen sudah nggak enak, gerak, ya ngusir sebenarnya, bukan ngasih. Ya. Jangan sampai kita ini ditunaikan hajat kita tapi sesungguhnya sedang diusir oleh Allah. Itu loh ya. Tapi kalau yang ngamen itu bagus, suaranya bagus, indah sekali, Anda diamin aja. Satu lagu berapa Mas? Ya pasti gitu, 5.000 aja Pak, ya sudah 5 lagu. Anda senang mendengarkan sampai 5 lagu. Anda tidak, seharusnya Anda ngasih
25.000. Tapi saking indahnya Anda mendengar suara dan musik pengamen tadi, nih saya kasih 100.000. Allah juga begitu. Ini hamba nggak pernah meminta kayak orang munafik, kayak orang dolim yang memaksa Tuhan, Tuhan harus besok, Tuhan harus Tuhan. Sampai Allah rindu, kapan kamu meminta? Gitu loh. Tapi oleh Allah walaupun nggak minta, dikasih lebih, berlebih oleh Allah. Itu loh. Jadi dia memperindah suara jiwanya dengan keikhlasan, dengan ridho, dengan tawakal, ya, dengan syukur, semua jadi satu, menjadi melodi yang begitu indah di hadapan Allah. Yaitu memang, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Faqom baina yadi mutamalliqin. Jadi semangat bangkit penuh dengan kerinduan yang luar biasa. Maka sekedar mengingatkan, ketika bapak ibu mau sholat, paling tidak mau sholat, mau zikir, mau baca Quran, cepat-cepatlah. Ya Allah, Engkau sedang memandangku, ya Allah. Engkau sedang memandangku. Aku harus memantulkan sopan santun hatiku di hadapanmu. Sopan santun itu ya ikhlas, tujuannya menuju kepada Allah, merasakan kesertaan Allah, penuh syukur, penuh yakin dengan limpahan rahmat dan cintanya kepada kita. Itu kesopanan, dan itu kesopanan di hadapan Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma wa ya man lais albasa awliya'ahu malabisa haibati. Wahai zat yang memberi pakaian para wali-walinya, para arifin, dengan pakaian harisma keagungannya. Jadi maksudnya pakaian harisma keagungan itu apa ya? Apakah dia tampil dengan penuh karismatik begitu? Ya. Apakah dia tampil dengan wah, orang pada menghormati dia? Bukan itu. Malah bisa haibati. Malah bisa haibati yang dipakaikan oleh Allah kepada para walinya adalah sang wali senantiasa melihat keagungan dan kebesaran Allah. Itu rasanya dia gak bisa pisah dengan itu, sehingga dia fana. Muncullah rasa hina dina, tak berdaya, lemah, sangat butuh kepada Allah. Itu namanya malabisu haibati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika seperti itu, ada refleks cahaya nur pada orang itu, sehingga orang menjadi, mungkin termasuk binatang-binatang, angin ini pada takut juga sama orang ini, gitu loh. Tapi orang itu nggak tahu kalau yang lain-lain tadi pada takut sama dia. Seperti tidak tahunya Nabi Ibrahim di saat pembakaran di tengah tungku itu, sama sekali Nabi Ibrahim nggak pernah membayangkan dirinya akan selamat dari api itu, sama sekali tidak ada. Dan apa kata Nabi Ibrahim? Tidak ada kenikmatan yang pernah saya rasakan di dunia ini kecuali nikmat di atas tungku pembakaran itu, kata beliau. Wah, itu
Ini bahasa tasawuf yang dalam sekali. Artinya apa? Jalaliyahnya Allah, haibahnya Allah jangan dihindari. Kun Ibrahimian, kalau kita mengikuti millata Ibrahim, jangan dengan tantangan sesuatu yang ada di depan yang harus kita hadapi, kita malah lari dari kenyataan hidup, lari dari takdir. Oh jangan. Nabi Ibrahim merasakan hidup paling indah adalah ketika ada di tungku pembakaran itu. Syukur luar biasa. Sampai Jalaliyah itu kan apa ya, suasana tersiksa itu adalah Jalaliyah yang muncul sebenarnya. Di dalam Jalaliyahnya Allah ada Jamaliyahnya Allah. Ingat itu. Makanya seorang sufi mengatakan, kalau Anda tahu hikmah di balik cobaan, Anda akan mohon pada Allah setiap hari, ya Allah, tambahkanlah cobaan padaku, tambahkanlah cobaan padaku. Kalau kita tahu hikmah di balik cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqom Yaman faqomu bi'izzatihi musta'izin. Nah, ini kalimatnya. Coba, jarang tuh orang bisa begini. Faqomu bi'izzatihi musta'izin. Lalu mereka bangkit semangat bi'izzatihi, dengan izzatnya Allah. Musta'izin, merasa menjadi mulia. Biasanya orang kalau dihadapkan dengan cobaan yang luar biasa, gak ada ceritanya, aku kepingin mendapatkan kehormatan di balik cobaan ini, malah orang lari dari cobaan. Para aulia merasakan kemuliaan justru di balik izzahnya Allah yang penuh dengan cobaan. Izzahnya Allah itu isinya cobaan-cobaan yang membuat kita gak berdaya. Makanya kita sering diajarin berdoa, ya Aziz, ya Ghaffar. Ya Allah, di balik namamu yang maha agung dan mulia, maka engkaulah juga yang maha mengampuni. Betapa seringnya aku gagal ketika berhadapan dengan izzah, tidak musta'izin, tapi aku malah lari. Bahkan aku malah mengingkarimu. Lah ini para aulia yang Allah itu seperti itu. Makanya karomah-karomahnya para wali itu tidak pernah satupun yang terencana, terbayang. Gak ada ceritanya wali kok aku tak wiridan sekian kali biar bisa terbang begini. Itu bukan karomah. Karomah itu tidak pernah terencana dan dia baghtatan seketika. Ya kayak Nabi Ibrahim, mukjizatnya kok aku jadi dingin, indah dan nyaman, asik, membahagiakan ya. Itu di luar, nggak pernah Nabi Ibrahim ditawari malaikat supaya berdoa pada Allah aja. No. Dia lebih tahu gitu apa yang aku mau. Kemauanku adalah tetap merasa hadir di hadapannya apapun yang terjadi.
Kalau soal hancurnya Namrud ini kecil, begitu. Apaan resek ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu manusia diberi cobaan oleh Allah, kadang-kadang justru manusia itu lari dari makhluk. Ya Allah, hanya Engkau saja. Nah, ketika manusia hanya Allah saja, izzahnya Allah itu diturunkan kepada dia, dan dia merasa terhormat di hadapan Allah. Ada kemuliaan yang agung di hadapan Allah. Nah, seperti itu. Makanya buat mu'izzu man tasya, kan seperti itu. Anta dzakiru qabla dzakirin. Ini salah satu yang menyebabkan munculnya kemuliaan adalah anta dzakir min qabli dzakirin. Engkau sudah berzikir, mengingat sebelum makhluk mengingatmu. Jadi makom orang berzikir itu seperti ini. Maka Ibnu Athaillah mengingatkan kita satu, dzikrul khalqi lil khalqi. Zikirnya makhluk, tapi zikir pada makhluk, gitu ya. Jadi makhluk merasa bisa mengingat, tapi yang diingat makhluk. Ini tentu sama sekali nol. Atau sebaliknya, makhluk berzikir pada Allah, tapi yang diingat makhluk. Yang diingat seluruh problem dia. Bunyinya ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Tapi sama sekali Allah nggak ada. Yang ada makhluk. Wajah-wajah orang-orang, wajah-wajah problema, wajah-wajah dunia. Ini zikir nol. Ada zikrul khalqi lil khaliq. Zikirnya makhluk pada Allah. Ini lumayan. Ini namanya awal orang belajar zikir. Nah, kenapa? Karena dia masih merasa bisa zikir, kan gitu. Perasaan itu zikirku loh Tuhan, aku sedang mengingatmu loh. Waduh, kapan dia bikin zikir, gitu ya. Nomor 3, nah minimal ini, zikrul khaliq lil khalqi. Zikirnya khaliq Allah kepada makhluk. Jadi kita ini bisa la ilaha illallah, la, itu akibat Allah mengingat kita. Kalau yang ini namanya zikir di wilayah syariat, ya. Yang ini zikir di wilayah thariqah, ya. Orang sedang menempuh jalan menuju, harus merasakan
Ketika zikir, ya Allah, aku ini semua akibat zikirmu Allah. Lalu dia fana di situ. Coba Anda mengucapkan la ilaha illallah, ya Allah, ini akibat pantulan dari zikirmu semua. Atau astagfirullahaladzim, itu akibat ampunanmu semua, aku beristighfar. Jadi alhamdulillah aku bisa istighfar. Tapi kebanyakan orang gara-gara di sini di wilayah syariat menganggap ini aku diampuni oleh Allah akibat taubatku. Padahal Allah tidak pernah menjadi akibat selama-lamanya, abadi. Allah penyebab segalanya abadi. Nah, di sini ini zikir syariat, ini zikir thariqah, zikir hakikah, zikrul khaliq li nafsihi, zikirnya Allah. Nah, ini hakikah, zikirnya Allah pada dirinya sendiri. Itu ya, wallahu khairul dzakirin. Sebenarnya yang zikir itu ya Allah, yang dizikiri siapa? Ya Allah itu sendiri. Ya, loh kok bisa? Yang lain nggak ada. Bagaimana Allah zikir pada makhluk itu kenyataannya nggak ada. Sebenarnya Allah sedang berzikir dirinya sendiri. Kita ini hanyalah efek dari zikirnya Allah saja. Ya, itu wilayah hakikat. Nah, ini ada posisinya semua. Nah, para aulia, ini Ibnu Athaillah, ya Allah, Engkau telah mengingat berzikir sebelum makhluk berzikir. Itu ya. Karena Allah memiliki sifat adzakir, maha mengingat. Pak, sebelum Allah menciptakan makhluk, siapa yang diingat? Yang mengingat dirinya sendiri. Itu. Sebenarnya makhluk diingat itu akibat Allah mengingat dirinya sendiri kok. Kita ini kan ampas saja. Itu jadi buih untuk dari sebuah gelombang yang ada di tengah lautan itu. Lah untuk aku gelombang. Nah ini ya lah. Untuk aku gelombang. Gak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya gambaran mengenai wa antal badi bil ihsan min qabli tawajjuhil abidin. Engkaulah yang memulai kebajikan sebelum orang-orang ahli ibadah menghadapmu. Jadi Allah itu tetap harus wajib kita posisikan sebagai penyebab. Jangan posisikan Allah sebagai akibat. Anda jadi malas nanti. Malas apa? Ya malas ibadah. Kenapa kita ini malas ibadah, aras-arasan, gak istiqomah? Gara-gara memposisikan Allah sebagai akibat. Saya sudah zikir 1000 kali seminggu ini kok Tuhan belum menyapa aku ya. Itu emangnya Allah menyapamu akibat zikirmu? Itu akhirnya Anda berhenti zikir. Sudahlah, nggak usah zikir lah. Kesel aku. Nah, bisa begitu. Coba kalau Anda berzikir setiap malam misalnya 100 kali,
100.000 kali, ya Allah, alhamdulillah, Engkau buka diriku, Engkau persilahkan aku hadir di hadapan zikirmu Tuhan, sehingga aku zikir kepadamu. Wah, itu kehormatan. Zikir itu zikir yang terhormat gitu loh ya. Sudah lama, kita itu sudah bertahun-tahun latihan zikir mulai kecil sampai sekarang, tapi kok belum menemukan zikir yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antal jawad bil atok min qabli talabil talibin. Engkau sudah maha dermawan ketika memberi sebelum orang-orang memintamu. Wa antal wahhab summa anta lima wahabtana minal mustaqridin. Nah, ini bahasa yang unik. Dan engkau maha pemberi, dan uniknya ya Tuhan, begitu, engkau setelah engkau memberi, nih, saya memberi sesuatu pada orang. Setelah saya memberi sesuatu pada orang itu, lalu saya merasa aku sedang punya utang padamu, gitu. Kan aneh mestinya. Nah, itu Gusti Allah, begitu lah, memberi kepada kita tapi merasa Allah itu punya utang pada kita. Itu saking lomannya Allah gitu. Ini ya, kamu tak kasih ya, supaya dengan sesuatu yang tak kasih tadi, aku sedang melunasi kamu, gitu. Kan itu aneh. Jadi apa ya? Itulah sifat as-sakho al-kiram. Ya, contohnya lagi, Allah memerintahkan kita sedekah. Nek dipikir-pikir, duit dari mana Tuhan? Ini tak kasih ya kamu. Nanti sedekahlah padaku, tak kasih kamu, biar dapat pahala gede kamu. Tapi dari aku juga ini, ibaratnya begitu. Jadi ya apa ini? Ini saking maha lomannya Gusti Allah sama kita. Maka apa? Kita harus jaga husnudzan pada Allah. Ya, itu penting sekali, husnudzan pada Allah. Jangan sampai kita ragu-ragu pada Allah, apalagi curiga pada Allah, apalagi suudzon pada Allah. Wah, hidup hati kita kesandung-sandung di dunia, apalagi besok di akhirat. Apalagi besok di akhirat. Saya kira demikian ya Bapak sekalian. Semoga munajat-munajat ini melimpahkan nur hidayah, i'anahnya Allah, dan kita terhindar dari prasangka-prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.